Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Safir, mahasiswa semester 6 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempraktekkan tentang firewall di mata kuliah keamanan jaringan dan kriptografi. Untuk firewall kali ini seperti biasa saya akan mempraktekkan dengan GNS3. Nah, ini adalah sebuah rancangan yang diberikan oleh dosen saya, Pak Agus, untuk dilakukan. Dengan langkah-langkahnya adalah yang ada di bawahnya. Oke. Sekarang saya akan buka GNS3. Kebetulan ini sudah saya buka dan juga sudah saya jalankan. Nah, ini adalah bisa dibilang rancangan saya sendiri. Mungkin agak berbeda dari punyanya Pak Agus ya, tapi nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa punya saya seperti ini. Oke, jadi ini untuk rancangannya dari cloud ini ke switch, ke router, ke switch lagi yang nantinya akan disalurkan ke PC1 dan PC2. Yang nantinya di sini cloud ini bekerja sebagai penghubung atau sebagai internetnya, dan switch routernya ini sebagai pembatas antara internet dan user. Langkah percobaannya langsung saja. Sharing interface WiFi ke VirtualBox only adapter dan menyesuaikan interface di masing-masing PC. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox only adapter akan diberikan IP secara otomatis di ini. Oke, sekarang kita buka ya, ini adapter. Bisa dilihat ini yang VirtualBox only host Ethernet adapter adalah Ethernet 3. Ini sudah saya rename ya, karena tadi menurut keterangan dari salah satu teman saya, di rename bisa mengatasi error yang saya alami sebelumnya. Ini saya cek aja, ini jaringan utama saya WiFi. Saya buka properties, saya lihat sharing. Nah, di sharingnya ini saya share di Ethernet 3 yang virtual host only adapter tadi sudah. Setelah itu buat skemanya, karena skemanya tadi sudah saya buat. Lalu kita jalankan ya. Setelah kita jalankan, konfigur router dari Winbox PC1 ya, sudah saya buka, ini sudah di router, kita konekkan. Kebetulan ini di IP DHCP client. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa rancangan saya tadi seperti itu. Jadi begini, kita buka rancangannya saya juga ya. Nah, bisa dilihat cloud 1 terhubung dengan switch dan terhubung di Ethernet 0 atau Ethernet 1 kalau di Winbox di router, dan cloud 2 ini terhubung di router melalui Ethernet 2. Kita lihat kembali di DHCP client. Ethernet 1 yang tadinya dari cloud dilewatkan ke switch masuk ke router itu searching terus, dan ini saya alami itu saya kira itu adalah sebuah error di
sharing saya ya, jadinya saya ulang-ulangi terus itu tetap. Ketika ini saya coba hubungkan dengan tanpa switch, itu bisa langsung bound gitu di Ether 3. Maka dari itu rancangan saya buat seperti ini agar setidaknya saya sudah mengikuti arahan dari Pak Agus ya, yang seperti ini. Akan tetapi dalam kondisi saya itu kurang sesuai gitu loh. Akhirnya saya sesuaikan dengan tanpa perantara switch gitu. Nah, selanjutnya adalah tambahkan IP address di address interface Ether 2 dengan IP. Oke. Kebetulan ini semuanya sudah saya settingkan ya, karena pengalaman ini saya praktek ini terbengkalai sangat amat lama karena ini masalah yang searching tadi. Ini IP address di Ether 2 sudah saya tambahkan 192.168.1.254. Selanjutnya setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request IP DNS. Nah, ini tinggal centang saja ini allow remote request, ini tinggal centang saja di OK. Setelah itu di firewallnya itu di IP firewall. Nah, itu pada NAT ya, ini sudah saya buat, ini saya praktekkan lagi aja, tidak apa-apa. Ini pada generalnya itu chainnya pilih yang SRC NAT. Setelah itu out interface-nya sesuai dengan cloud-nya Anda. Kebetulan saya di Ether 3, saya tunjukkan yang sudah jadi saja, ini cancel. Nah, Ether 3. Setelah itu pada actionnya milih yang masquerade. Setelah itu di OK. Lalu kita akan setting IP, gateway, dan DNS di masing-masing PC. Nah, PC 1 saya setting seperti ini. Di IP-nya adalah 192.168.1.1. Subnet masknya seperti ini. Default gateway-nya 254 192.168.1.254 dengan DNS 192.168.1.254. Sudah oke. Kita lihat di PC 2 juga. Nah, sudah oke juga. IP-nya 192.168.1.2 dan gateway-nya 192.168.1.254 dengan DNS 192.168.1.254. Sudah. Kita langsung masuk ke skenario pengujian. A. Pastikan PC 1 dan PC 2 bisa berinternetan. Coba ya, di PC 1 kita buka Firefox, kita langsung saja di google.co.id. Sudah bisa berinternetan. Untuk menghindari apakah ini adalah halaman yang tersimpan, kita coba lagi alamat yang berbeda, google.com saja. Sama-sama sudah bisa di PC 1. Di PC 2, nah, kita akan buka di ini
sama. Kita coba di google.co.id. Oke, sudah bisa internetan. google.com. Oke, sudah bisa. Nah, tahap pengujian nomor 1, persiapan pengujian. Yang A sudah selesai, yang B pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router, dimana tadi routernya alamatnya adalah 192.168.1.254. Oke, PC1 sudah bisa, PC1 sudah bisa. Di PC2 kita akan coba lagi ping 192.168.1.254 juga sudah bisa. Nah, oke, setelah itu kita akan melakukan yang ketiga. Pastikan PC host laptop atau yang mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Dimana tadi IP-nya, sebentar saya agak lupa soalnya agak sulit ya. IP-nya yang tadi 192.168.137.152. kita akan coba ya di ini command prompt. Kita ping dulu saja. tiga tujuh 152 kalau gitu. Ya benar, 152 sudah bisa di ping. Selanjutnya kita akan coba menyambungkan lewat Winbox. Nah, ini sudah saya sambungkan 192.168.137.152. kita konekkan dan bisa masuk ke routernya. Kita cek saja address listnya sudah sama. Selanjutnya di apa itu, diajak lainnya. Nah, sudah sama juga. Setelah itu artinya adalah firewallnya itu sudah, bukan firewall, koneksinya itu sudah terkoneksi dengan baik ya di persiapan pengujian. Selanjutnya kita akan pengujian firewall. Kita akan coba buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Oke, kita coba di setting IP firewall, di filter rules. Kita akan tambahkan kondisi pertama, firewall agar PC2 tidak dapat berinternet. Nah, untuk C-nya ini ada 3, forward input atau output. Kita akan pilih yang forward karena ini kita akan memasang firewall pada jaringan dari PC2 menuju ke cloudnya, dimana routernya ini kan sebagai penghubungnya. Nah, ini ketika ada sesuatu yang melewati atau yang ingin melewati penghubung ini, yang dimana itu adalah PC2, apa yang akan terjadi, kita akan drop saja agar tidak bisa melewati itu, agar tidak bisa melewati router ini. Kita akan coba, tadinya PC2 bisa berinternetan ya. Di sini kita akan reload saja. Kita lihat seharusnya ini sudah tidak bisa melakukan sudah tidak bisa melewati ini halaman.
kita tunggu hasil sebentar. Di sini juga terlihat batasannya, apa maksudnya kecepatannya seperti itu, atau data yang dibatasi melewati itu. Masih terus berputar. Dan coba di tab lain ya, di apa, kita coba saja. Ini bisa saya asumsikan tidak bisa ya, karena tadi untuk melewat halaman ini itu cukup cepat. Ini saya biarkan saja ya. Kita akan lanjutkan di praktek yang selanjutnya, itu buat firewall filter adalah PC1 tidak dapat ngeping ke router. Kita akan tambahkan filter dengan chainnya, yaitu yang masuk ke routernya langsung, dimana nantinya yang mau masuk adalah PC1. Untuk protokolnya pada videonya bagus itu menggunakan ICMP, tidak apa-apa, langsung aja. Dengan actionnya adalah drop. Oh ya, ini sudah gagal ya, sudah tidak bisa, connection has timeout. Dan di sini kita akan coba ya untuk internetannya apakah masih bisa, dan masih bisa. Artinya pengaturan filter untuk di PC2 yang forward tadi itu sudah berhasil. Lalu ini tadi yang akan kita lakukan adalah agar tidak bisa ngeping ke router. Kita akan coba ya, ping ke router ini, dan hasilnya ada RTO atau request timeout. Dan apakah di PC2 seperti itu juga? Seharusnya tidak ya. Nah, bisa melakukan ping ke router. Artinya untuk filter yang ini sudah bisa dibuktikan bahwasanya itu firewallnya berhasil. Yang selanjutnya adalah buat firewall agar bisa host tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu output, dimana ini actionnya adalah langsung kita drop saja. Kita coba ya, untuk punya sebentar, ini Winbox-nya kita exit dulu. Ini di sini. Kita akan coba langsung masuk saja lewat IP, apakah bisa. Lama ya, ini bisa saya asumsikan tidak bisa, karena tadi waktu koneksi saja dengan IP itu langsung masuk gitu. Ini tidak bisa atau lama, artinya menandakan bahwasanya firewallnya ini berhasil. Untuk membuktikan apakah karena ini atau enggak, kita akan coba cancel outputnya tadi yang kita hapus. Kita akan masukkan lagi, kita connect, dan bisa. Berarti tadi benar-benar karena pengaruh firewallnya agar menghalangi, agar tidak bisa masuk dengan IP. Mungkin itu saja sedikit praktisi dari saya tentang firewall. Saya mohon maaf atas keterlambatan, sangat terlambat untuk mengumpulkan tugas ini, karena tadi kesalahan yang mungkin ketidaktahuan saya tentang yang searching tadi. Saya minta maaf, dan
teman-teman agar tetap menjaga kesehatan. Semoga corona ini segera beranjak dari muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.